Jejak di Balik Kabut. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 91. Namun Ki Pananggungan tidak bertanya tentang latar belakang kehidupan anak muda itu. Bahkan Ki Pananggungan itu bertanya, apakah hubungannya dengan Kemuning sangat akrab? Repak Rembulung, cacat terbesar dari anak muda itu adalah bahwa ia diserahkan kepadamu oleh Ki Gede Lenglengan. Sementara itu kau tahu, siapakah Lenglengan itu? Bahkan latar belakang kehidupannya dan masa mudanya. Kau seharusnya sudah tahu, atau kau seharusnya menjadi lebih peka dari Nyi Permati tentang hubungan anak gadismu dengan anak-anak muda yang dititipkan oleh Ki Gede Lenglengan kepadamu, siapapun anak muda itu. Bahkan anak siapapun. Karena kau tentu tahu selera Ki Gede Lenglengan. Kau tentu dapat menilai isi dari orang-orang yang terpilih oleh Ki Gede Lenglengan. Kakang benar. Nah, bagaimana ceritanya, sehingga kau dapat bekerja sama dengan orang itu? Alasannya sederhana sekali, Kakang. Ki Gede Lenglengan menawarkan biaya yang besar kepada kami untuk mengasuh anak-anak muda yang akan dititipkan kepada kami. Dan kau menerimanya? Ya. Tetapi kami tentu mempunyai alasan, Kakang. Kami menerima tawaran itu, karena dengan demikian kami akan mendapatkan uang cukup tanpa harus menambah deretan dosa-dosa yang telah kami perbuat. Bukankah aku dapat menerima imbalan itu sebagai satu penghasilan yang bersih namun cukup banyak? Tetapi bukankah kau tahu, dari mana Lenglengan mendapatkan uang itu? Apakah ada bedanya, jika uang itu kau pungut sendiri di rumah orang-orang kaya atau di jalan-jalan sepi? Ki Repak Rembulung menundukkan kepalanya. Bagaimanapun garangnya Ki Repak Rembulung, namun ia berhadapan dengan kakaknya yang mempunyai wibawa yang besar serta diyakini memiliki ilmu yang sangat tinggi. Maaf Repak Rembulung, jika aku berbicara sebagai seorang saudara tua. Apalagi menyangkut Kemuning yang aku anggap sebagai anakku sendiri. Kakang benar. Aku memang harus memagari hubungan Kemuning dan anak-anak muda itu lebih rapat lagi. Jika terjadi sesuatu, wajahku yang hitam ini akan menjadi semakin kelam. Kau belum terlambat, Repak Rembulung. Aku akan meyakinkan Pupus Rembulung. Ki Pananggungan, ulang orang itu. Ia tentu akan sependapat. Betapapun warna getar kehidupan kalian di dalam petualangan kalian, namun kalian adalah orang tua yang baik di rumah. Repak Rembulung menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Ki Pananggungan melihat Kemuning berlari meninggalkan anak muda itu dan hilang di balik sudut gandok. Yang tertinggal hanyalah suara tertawanya saja yang berkepanjangan. Namun kemudian suara itu pun menjadi semakin hilang pula. Mudah-mudahan kami tidak terlambat, Kakang, desis Repak Rembulung tiba-tiba. Belum. Kau belum terlambat. Maksudku, keakraban hubungan mereka. Seharusnya aku tahu sebagaimana Kakang katakan tadi. Aku harus mempunyai penilaian atas anak-anak muda yang menjadi pilihan Ki Gede Lenglengan. Masih ada waktu. Sementara itu nampaknya Ki Gede Lenglengan sendiri tidak pernah mengekang anak-anak asuhannya itu. Iya, Kakang. Bagi Ki Gede Lenglengan, hubungan antara anak asuhannya dengan anakmu akan dapat menimbulkan banyak keuntungan. Iya, Kakang. Kau beli tanah ini dari uang yang kau dapat dari Ki Gede Lenglengan? Iya, Kakang. Sebagian besar memang. Kenapa tiba-tiba Ki Gede Lenglengan itu sekarang ikut bersama-sama anak-anak asuhannya itu di sini? Ada yang mengkhianatinya, Kakang. Padepokannya yang terpencil dan seakan-akan terpisah diketahui oleh para prajurit Pajang. Kenapa Lenglengan dimusuhi oleh Pajang? Ki Repak Rembulung termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menjawab. Ki Gede Lenglengan bekerja untuk Harya Wisaka. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Dengan nada tinggi ia pun bertanya. Nah, kau tahu artinya bagi dirimu sendiri? Iya, Kakang. Kami pun akan terlibat pula karena Harya Wisaka adalah seorang pemberontak. Repak Rembulung, kenapa tiba-tiba saja kau tersuruh ke dalam pengaruh Harya Wisaka? Bukankah kau dan beberapa kelompok yang gila dan bermimpi tentang cincin kerajaan itu seakan-akan bersaing dan saling bermusuhan dengan Harya Wisaka? Ketika aku bertemu dengan Ki Gede Lenglengan, orang yang pernah aku kenal dengan baik sebelumnya, aku belum tahu hubungannya dengan Harya Wisaka. Aku tahu setelah kami membuat kesepakatan, serta anak-anak itu sudah berada di rumah ini. Dan kau tidak dapat lagi beringsut.
Ya. Sebagai seorang yang berpegang pada harga diri dan kebanggaan atas keberadaannya, maka aku harus berpegang pada janji dan kesepakatan. Bukan harga diri dan kebanggaan atas keberadaanmu di antara lingkunganmu, tetapi itu adalah keangkuhan semata-mata. Karena kau terbelenggu oleh sikapnya yang angkuh itu, maka kau tidak berani mengambil sikap atas kesepakatan yang telah kau buat, tetapi tidak kau sadari sepenuhnya latar belakang serta keadaan yang sebenarnya. Repak Rembulung menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Ki Pananggungan itu pun berkata, "Repak Rembulung, anggap saja pendapatku itu sebagai masukan. Segala sesuatunya terserah kepadamu. Aku tahu bahwa ada batasan-batasan yang tidak dapat kau langgar. Sehingga hanya kaulah yang dapat mengambil keputusan. Tetapi bagaimanapun juga, Kemuning harus kau pagari agar gadis itu selamat." "Kakang," suara Ki Repak Rembulung merendah. "Apakah aku boleh bertanya?" "Tentang apa?" "Anak muda yang pernah menyelamatkan Kemuning." Ki Pananggungan mengerutkan dahinya. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya, "Apa yang ingin kau tanyakan tentang anak muda itu?" "Kakang, menurut Nyi Permati, nampaknya ada benang yang lembut yang pada waktu itu mulai membelit hati Kemuning." "Ya." Ki Pananggungan mengangguk. "Itukah sebabnya Kakang nampaknya sangat berkeberatan melihat Kemuning bebas bergaul dengan anak-anak muda itu?" "Antara lain juga karena itu, Repak Rembulung," jawab Ki Pananggungan dengan jujur. Namun katanya kemudian, "Tetapi bukan hanya itu. Bukankah anak muda itu sudah pergi dan apakah dapat diharapkan akan kembali?" Ki Pananggungan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Aku berharap anak itu akan kembali. Jika tidak..." "Maksudmu, biarlah Kemuning memilih yang ada sekarang?" Repak Rembulung menarik nafas panjang. Katanya, "Jangan menanggapi pertanyaanku sebagai satu usaha untuk membenarkan sikap kami yang lemah terhadap Kemuning. Kami tetap mengakui dan menghargai petunjuk-petunjuk Kakang. Kami akan berbuat lebih baik bagi Kemuning." "Aku mengerti maksudmu, Repak Rembulung. Seandainya anak muda yang pernah menolong Kemuning, membebaskannya dari tangan Bahu Langlang itu tidak kembali, kau harus tetap membuat pagar yang rapat di antara Kemuning dan anak-anak muda itu. Jika terjadi sesuatu, maka kaulah yang akan menanggung beban paling berat, justru karena kaulah yang mempunyai anak perempuan." Ki Gede Lenglengan tidak akan menghiraukannya. Bahkan mungkin sekali, Lenglengan akan mengajak anak-anak asuhnya itu pergi. Repak Rembulung mengangguk-angguk. Katanya, "Aku mengerti, Kakang. Aku akan berbicara dengan Pupus Rembulung." Dalam pada itu, maka langit pun menjadi semakin buram. Senja telah turun. Di mana-mana lampu telah dinyalakan. Ki Pananggungan pun kemudian telah pergi ke Pakiwan untuk mandi. Kemudian ia pun membenahi dirinya di dalam bilik yang telah disediakan baginya. Ketika malam kemudian turun, Pupus Rembulung telah menyiapkan makan malam bagi Ki Pananggungan. "Bukankah belum lama kita makan?" bertanya Ki Pananggungan. "Baiklah, kita makan agak lambat malam ini," berkata Repak Rembulung. "Kita akan duduk-duduk saja dahulu di Pringgitan." Ketika Ki Pananggungan duduk di Pringgitan, maka Repak Rembulung dan Pupus Rembulung telah menemaninya. Tetapi Nyi Permati yang agak merasa letih, langsung pergi ke pembaringannya. Dalam pada itu, beberapa saat kemudian, Kemuning telah mengajak kelima anak muda yang berada di rumahnya untuk memperkenalkan diri kepada Ki Pananggungan. "Pamanku," berkata Kemuning. "Dari Kembang Arum." "Pamanmu atau wakmu?" bertanya anak muda yang akrab dengan Kemuning. "Sebenarnya memang wakku. Tetapi aku terbiasa memanggilnya Paman." Ki Pananggungan mengerutkan dahinya. Ia tidak mengira bahwa Kemuning dapat berbicara selancar itu untuk memperkenalkan dirinya. Seandainya itu terjadi beberapa waktu yang lalu di rumahnya, maka Kemuning tentu hanya dapat menundukkan kepalanya saja. "Jadi kau saudara tua Ki Repak Rembulung?" bertanya anak muda itu. Pertanyaan itu juga mengejutkan Ki Pananggungan. Bahkan Repak Rembulung pun menegurnya. "Kau berbicara dengan orang tua. Jadi, kau harus bersikap baik. Bukankah aku telah mengajarimu unggah-ungguh?" Ternyata menurut Ki Gede Lenglengan unggah-ungguh yang terlalu rumit itu tidak ada gunanya. Ki Repak Rembulung memandang anak muda itu dengan tajamnya. Dengan nada tinggi Ki Repak Rembulung itu pun bertanya,
Unggah-ungguh yang terlalu rumit apa yang dimaksudkannya? Pokoknya kita tidak usah mempersulit diri. Kita lakukan saja menurut keinginan kita, asal tidak lepas dari bingkai perjuangan kita. Bukankah sikap pada tingkah lakuku tidak keluar dari bingkai itu jika aku tidak mematuhi unggah-ungguh yang Ki Repak Rembulung ajarkan? Kau tidak dapat berbuat seperti itu. Rumah ini rumahku. Akulah yang memiliki wewenang tertinggi di rumah ini. Siapa yang tidak menurut aturan yang aku tetapkan, sebaiknya orang itu pergi. Jika yang tidak mematuhi itu Ki Gede Lenglengan, kami akan minta ia pergi, sahut Nyi Pupus Rembulung. Tetapi Ki Repak Rembulung telah terikat dalam satu kesepakatan dengan Ki Gede Lenglengan. Ki Gede Lenglengan yang mengatakan kepadamu? Ya. Jika demikian, aku juga akan mengatakan kepadamu bahwa ikatan kesepakatan itu longgar. Maksud Ki Repak Rembulung? Tidak ada keharusan untuk mentaatinya. Wajah anak muda itulah yang menjadi tegang. Bahkan Ki Repak Rembulung pun berkata, akibat dari kesepakatan itu akan ternyata pada keberanian kita menentukan sikap. Sebagaimana Ki Gede Lenglengan berbuat sekehendak hatinya, justru di rumahku, maka aku tentu dapat berbuat lebih bebas daripadanya. Yang penting, apakah kita masing-masing berani menanggung akibatnya? Wajah anak muda itu menjadi tegang. Ternyata Ki Repak Rembulung tidak menjadi cemas mendengar nama Ki Gede Lenglengan. Semula anak muda itu mengira bahwa Repak Rembulung dan Pupus Rembulung akan segera berada di bawah pengaruh Ki Gede Lenglengan. Tetapi ternyata dugaannya keliru. Bahkan anak muda itu harus mengakui bahwa belum tentu kemampuan ilmu Ki Gede Lenglengan berada di atas kemampuan Repak Rembulung atau Pupus Rembulung. Selama ia berguru kepada Repak Rembulung dan Pupus Rembulung, setelan Ki Gede Lenglengan menyerahkannya bersama beberapa orang kawannya, ia telah mengagumi Repak Rembulung dan Pupus Rembulung karena ilmunya yang tinggi. Tetapi kedatangan Ki Gede Lenglengan telah menghembuskan nafas baru ke dalam sikap dan kehidupan anak-anak muda itu, sehingga hubungan anak-anak muda itu dengan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung telah bergeser menjadi semakin renggang. Dalam ketegangan itu, terdengar suara Kemuning. Kakang, apakah kau lupa bahwa Ki Repak Rembulung itu ayahku, sedangkan Nyi Repak Rembulung itu ibuku? Adapun Ki Pananggungan adalah uakku? Anak muda itu mengangguk-angguk sambil berdesis. Ya, Kemuning. Nah, apa salahnya jika kau bersikap baik? Mematuhi pesan-pesannya dan tidak meninggalkan unggah-ungguh yang telah diajarkannya? Ya, Kemuning. Nah, baiklah. Sekarang, kalian dapat kembali ke Gandok. Anak-anak muda itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian anak muda yang akrab dengan Kemuning itu berkata, kami minta diri. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung tidak menjawab. Dipandanginya anak-anak muda yang meninggalkan peringgitan itu dengan tajamnya, sementara Kemuning pergi ke ruang dalam. Demikian mereka turun ke halaman, maka Ki Repak Rembulung itu pun berdesis. Semakin lama mereka menjadi semakin memuakkan. Lenglengan memang gila. Ia telah menghasut anak-anak itu sehingga mereka telah berubah. Ia rusak tatanan yang aku terapkan di rumah ini. Ia pun telah merusak gaya hidup anak-anak asuhnya yang dititipkan kepadaku, bahkan terhadap aku sendiri. Kau tidak dapat mempertahankan keberadaannya di sini, berkata Ki Pananggungan. Aku memang berpikir untuk mengusirnya. Tetapi bukan saja Lenglengan. Anak-anaknya itu pun harus pergi. Jika saja Lenglengan belum meracuninya, aku tidak berkeberatan mereka berada di sini. Jika Lenglengan pergi, sikap anak-anak itu akan berubah lagi. Tetap pada saat Lenglengan itu pergi, mereka tentu akan ikut bersamanya. Tetapi tidak mudah mengusir Lenglengan dari rumah ini. Ia tahu bahwa aku membeli tanah dan membuat rumah ini sebagian dari uang yang diberikannya kepadaku. Tetapi uang itu sudah diberikannya kepadamu sebagai imbalan kesediaanmu mengasuh anak-anaknya sehingga uang itu sudah menjadi uangmu. Tetapi otaknya tidak sebening itu, Kakang. Ia masih saja merasa memiliki tanah dan rumah ini. Apakah kau harus memakai kekerasan? Agaknya pada suatu saat, benturan seperti itu akan dapat saja terjadi. Tetapi aku tidak mencemaskannya. Kau hanya berdua. Aku juga sudah lapar. Repak Rembulung menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun menggeleng. Tidak, Kakang. Aku tidak ingin melibatkan Kakang dalam persoalanku dengan Ki Gede Lenglengan.
Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Ia memang ingin menawarkan diri untuk membantu adiknya, namun agaknya Repak Rembulung yang tanggap itu tidak menyetujuinya. "Kakang," berkata Nyi Pupus Rembulung kemudian. "Biarlah kami mencoba menyelesaikan persoalan ini. Tetapi jika kami mengalami kesulitan, maka apa boleh buat? Kami akan menemui Kakang untuk memohon bantuan." Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Katanya, "Aku tidak akan mengelak. Aku akan membantu jika kalian berada di dalam kesulitan. Apalagi menghadapi orang yang telah mendukung apa yang disebut sebagai satu perjuangan oleh Harya Wisaka. Justru untuk menentang Pajang." Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung saling berpandangan sejenak. "Terima kasih, Kakang," berkata Ki Repak Rembulung. Untuk beberapa saat lamanya mereka masih duduk di peringgitan, sementara malam pun menjadi semakin malam. Halaman rumah itu pun menjadi sepi. Anak-anak muda yang tinggal di rumah itu agaknya telah berada di dalam bilik mereka masing-masing. Namun ketika Ki Pananggungan dipersilahkan untuk beristirahat, mereka melihat Ki Gede Lenglengan naik ke pendapa. Agaknya anak-anak itu telah mengatakan kepadanya, desis Ki Repak Rembulung. "Tidak apa-apa," berkata Ki Pananggungan. "Jika orang itu marah, biarlah ia marah sekarang. Selagi aku ada di sini." Ki Gede Lenglengan itu pun kemudian telah ikut duduk pula bersama Ki Repak Rembulung, Nyi Pupus Rembulung dan Ki Pananggungan. Namun ternyata Ki Gede Lenglengan sama sekali tidak menyinggung pembicaraan serta sikap anak-anak asuhnya. Tetapi Ki Gede itu pun bertanya kepada Ki Pananggungan, "Sampai kapan kau berada di sini?" "Sekitar 2-3 hari, Ki Gede," jawab Ki Pananggungan. "Sudah lama aku tidak bertemu dengan adikku ini." "Sebaiknya kau tidak terlalu lama di sini," berkata Ki Gede Lenglengan. "Kehadiranmu akan dapat mengganggu anak-anakku." "Mengganggu? Kenapa aku mengganggu? Bukankah aku tidak berbuat apa-apa? Kau berkeliaran di sini. Kau masuki sanggar tempat anak-anakku latihan. Kau sita waktu Repak Rembulung dan Pupus Rembulung yang seharusnya diperuntukkan bagi anak-anakku itu, sehingga latihan-latihan bagi mereka tidak berjalan seperti yang seharusnya. Padahal aku sudah memberikan upah kepada mereka. Bukankah dengan demikian aku berhak merasa dirugikan?" "Aku bukan budakmu, Ki Gede Lenglengan," sahut Repak Rembulung. "Aku menyatakan kesediaanku membantumu meningkatkan ilmu anak-anak asuhmu tanpa batasan-batasan. Tidak ada yang dapat memaksaku untuk melakukannya setiap hari. Segala-galanya terserah kepadaku dan kepada istriku. Apapun yang kau katakan, tetapi kau terikat pada kesepakatan kita. Sementara itu, kakakmu terasa sangat mengganggu di sini." "Kakang tidak akan pulang sebelum ia ingin pulang," sahut Nyi Pupus Rembulung. "Kalian tidak dapat melepaskan diri dari kesepakatan di antara kita. Ingat itu." "Kau mengancam?" bertanya Ki Repak Rembulung. Ki Gede Lenglengan memandang wajah Ki Repak Rembulung dengan tajamnya. Dengan nada tinggi ia pun berkata, "Aku tidak mengancam, Repak Rembulung. Tetapi orang-orang seperti kita mempunyai harga diri cukup tinggi untuk mematuhi setiap kesepakatan. Dalam batas-batas yang sudah disepakati. Bukan menurut kepentingan kita masing-masing sehingga pengertian dari kesepakatan itu menjadi kabur." Ki Gede Lenglengan termangu-mangu sejenak. Namun menghadapi orang seperti Ki Gede Lenglengan, Repak Rembulung dan Pupus Rembulung harus menunjukkan keberanian mereka. Ternyata Ki Gede Lenglengan itu tidak berbicara lebih panjang. Ia pun segera bangkit dan meninggalkan Repak Rembulung, Pupus Rembulung dan Ki Pananggungan. "Kau memelihara sekelompok serigala di rumahmu, Repak Rembulung," berkata Ki Pananggungan kemudian. Repak Rembulung mengangguk-angguk. Sementara Nyi Pupus Rembulung pun berkata, "Kesalahan kami, Kakang. Kami memang terlalu tamak. Kami sudah mempunyai beberapa buah rumah. Kami masih ingin memiliki lebih dari yang sudah kami punyai." Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Katanya, "Syukurlah bahwa akhirnya kalian menyadarinya. Tetapi bukankah sudah terlambat? Kami sudah dibelit oleh tatanan kehidupan yang tidak sewajarnya ini. Sudah aku katakan bahwa kau masih belum terlambat." Namun Repak Rembulung menyahut, "Tetapi bukankah yang Kakang maksudkan bahwa kami belum terlambat mengekang hubungan Kemuning dengan anak-anak muda itu?" "Ya. Tetapi juga bagaimana kalian mengekang diri kalian sendiri.
Repak Rembulung menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kami sudah terlanjur menjadi tua. Hari-hari yang akan kami lalui tinggal beberapa langkah lagi. Justru karena itu, sahut Ki Pananggungan. Jika kalian tidak berbuat baik sekarang, maka kalian memang akan terlambat. Jika batas akhir itu sudah sampai, maka yang ada hanyalah penyesalan. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung itu mengangguk-angguk kecil. Dengan nada dalam Repak Rembulung menjawab. Iya, Kakang. Kami mengerti. Tetapi seberapa kebaikan yang dapat kami lakukan di saat-saat yang menjadi semakin pendek ini? Manakah yang lebih bagi kalian, menambah beban atau tidak? Bahkan meskipun hanya sesilir bawang, maka penyesalan, pengakuan dan permohonan ampun akan didengar oleh Yang Maha Pencipta. Sebenarnya memang sudah terpikir oleh kami, Kakang. Kenapa hanya terpikir? Kenapa hanya berhenti di kepala? Kenapa tidak diterjemahkan ke dalam sikap dan tingkah laku? Ya. Nah, dengarlah. Besok aku akan pulang. Jaga agar Ki Gede Lenglengan tidak berbuat apa-apa lebih dahulu. Kalian harus lebih banyak mengalah. Lusa, aku akan kembali bersama Embok Ayumu. Jangan, Kakang. Kakang jangan melibatkan Mbok Ayu dalam persoalan yang gawat ini. Dunianya berbeda dengan dunia kami. Berbeda dengan dunia Pupus Rembulung. Tidak apa-apa. Ia adalah istriku. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Tetapi jika Kakang pulang karena Ki Gede Lenglengan, aku minta jangan lakukan itu. Biarlah Kakang tetap berada di sini. Tidak. Aku tidak pulang hanya karena sikap Lenglengan. Tetapi aku mempunyai sesuatu yang akan sangat menarik bagimu. Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja Ki Pananggungan itu pun berkata, sudah malam. Aku akan tidur. Tetapi besok aku benar-benar akan pulang, tidak perlu terlalu pagi. Ki Repak Rembulung pun kemudian telah mempersilahkan Ki Pananggungan masuk ke dalam biliknya. Namun keduanya ternyata tidak segera beristirahat. Tetapi Repak Rembulung dan Pupus Rembulung justru pergi ke sanggar yang hampir kosong itu. Beberapa saat lamanya keduanya mengasah kemampuan mereka, seakan-akan mereka sedang menghadapi tantangan untuk berperang tanding di akhir pekan. Di hari berikutnya, Ki Pananggungan memang benar-benar bersiap untuk pulang. Ketika matahari naik, Ki Pananggungan telah menyiapkan kudanya di halaman. Nyi Permati terkejut melihat Ki Pananggungan bersiap untuk pulang. Ia mengira bahwa Ki Pananggungan akan berada di rumah itu barang 2-3 hari. Kenapa tergesa-gesa, Kakang? Aku rindu kepada keluarga ini. Terutama kepada Kemuning. Setelah aku bertemu dengan seluruh keluarga di sini serta telah bertemu pula dengan Kemuning, maka rasa-rasanya aku tidak usah terlalu lama berada di sini. Tetapi Kakang baru datang kemarin. Ki Pananggungan tertawa. Katanya, sebaiknya aku memang tidak meninggalkan rumah terlalu lama. Dalam pada itu, Kemuning pun mencoba untuk menahan pamannya barang 1-2 hari. Tetapi seperti kepada Nyi Permati, Ki Pananggungan pun berkata, aku sudah dapat bertemu dengan kau, Kemuning. Setelah aku mengetahui keselamatan keluarga ini, aku tidak perlu terlalu lama berada di sini. Apakah paman tidak senang karena kawan-kawanku itu ada di sini? Tidak, Kemuning. Sama sekali tidak. Aku minta maaf atas kelakuan mereka, paman. Mereka memang sering bersikap kasar. Tetapi mereka adalah orang-orang yang baik. Bahkan seorang di antara mereka adalah anak seorang tumenggung. Ketika mereka kau bawa memperkenalkan diri semalam di Peringgitan, mereka tidak sempat menyebutkan nama mereka. Siapakah nama anak tumenggung itu? Lajer Laksita. Aku juga sudah lapar. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan menceritakan keadaan rumah ini kepada bibimu. Jika mungkin aku akan mengajaknya kemari. Paman akan mengajak bibi kemari? Ya. Senang sekali dapat bertemu dengan bibi. Tetapi Nyi Permati menyahut. Sebaiknya Kakang tunda saja keinginan Kakang mengajak Mbok Ayu kemari. Kenapa? Bertanya Kemuning. Aku rindu sekali kepada bibi. Kenapa kau tidak pergi saja ke rumah pamanmu? Jika kau rindu kepada bibimu, kau dapat pergi sekarang bersama-sama pamanmu. Kapan-kapan pamanmu tentu tidak akan berkeberatan mengantar kau pulang.
Ya, bibimu tentu akan senang sekali, Kemuning. Kemuning mengerutkan dahinya. Dengan ragu-ragu ia pun berkata, ayah dan ibu tentu tidak akan mengizinkan aku pergi ke Kembang Arum. Namun Kemuning terkejut ketika ia mendengar Nyi Pupus Rembulung menyahut. Kami tidak akan berkeberatan, Kemuning. Jika kau akan pergi, pergilah. Besok lusa, pamanmu akan mengantarmu pulang kemari. Kemuning memandang ayah dan ibunya dengan jantung yang berdebaran. Ia tidak mengira bahwa justru ibunya langsung menyatakan kesediaannya jika ia pergi bersama Ki Pananggungan. Namun Kemuning itu pun kemudian menjawab. Ibu, aku tidak dapat meninggalkan Bibi Permati sibuk sendiri di dapur. Bukankah aku tidak sendiri, Kemuning? Ada beberapa orang yang membantuku. Tetapi mereka hanya dapat mencuci mangkuk, menunggui nyala api atau mengambil air dari sumur untuk mengisi jambangan. Tidak apa-apa, Kemuning. Jika kau akan pergi, pergilah. Tetapi rasa-rasanya aku tidak sampai hati meninggalkan bibi dan ibu dalam kesibukannya. Tidak apa-apa. Sudah aku katakan, tidak apa-apa. Tetapi aku belum mandi. Aku masih memerlukan waktu yang panjang untuk mandi, mencuci dan berbenah diri. Aku akan menunggumu, Kemuning. Jika kau benar-benar akan pergi menemui bibimu, biarlah aku menunggu. Bahkan seandainya kau akan pergi besok, aku juga akan tetap menunggumu. Tetapi Kemuning pun akhirnya menggeleng sambil menjawab. Tinggalkan saja aku, Paman. Mungkin kelak aku akan pergi bersama bibi jika bibi itu datang kemari. Kenapa kau harus menunggu? Sebaiknya, marilah, pergilah sekarang bersamaku. Jika aku pergi ke Kembang Arum, bibi tentu tidak akan pergi kemari. Sebaiknya kau pergi ke Kembang Arum. Besok kau akan diantar oleh paman dan bibi. Namun Kemuning pun menggeleng. Katanya, aku tidak pergi sekarang, paman. Namun di luar dugaan Kemuning pula bahwa ibunya bertanya. Kenapa kau tidak mau pergi sekarang, Kemuning? Bukankah kau sudah pandai berkuda? Pakailah kuda ayahmu yang terbaik jika kau akan pergi ke Kembang Arum. Biarlah aku pergi kapan-kapan saja, ibu. Ki Pananggungan mengangguk-angguk sambil berkata, baiklah. Besok atau lusa aku akan membawa bibimu kemari. Adalah di luar dugaan Kemuning bahwa ibunya akan berkata kepada Ki Pananggungan. Maaf, Kakang. Entahlah kenapa Kemuning sekarang agak sulit untuk menuruti kata-kataku, perintah ayahnya dan nasihat-nasihat Nyi Permati. Ibu, potong Kemuning. Ki Pananggungan melangkah mendekati Kemuning. Sambil menepuk bahunya ia pun berkata, aku memang melihat perubahan pada dirimu, Enduk. Nah, masih banyak waktu untuk menilai diri sendiri. Ayah, ibu dan Nyi Permati merupakan tempat bertanya dan bahkan tempat kau bercermin. Jika kau melihat rias di wajahmu kurang mapan, jangan kau salahkan cerminnya. Benahi rias di wajahmu agar kau tetap cantik. Wajah Kemuning menjadi muram. Ada kegelisahan memancar di sorot matanya yang menjadi basah. Sudahlah, Kemuning. Aku akan segera kembali bersama bibimu. Bibimu sudah sangat rindu kepadamu. Kemuning tidak menjawab. Tetapi air matanya mulai menitik. Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung melihat Kemuning menangis. Tetapi mereka seakan-akan tidak menghiraukannya. Perhatian mereka dengan sengaja ditujukan sepenuhnya kepada Ki Pananggungan yang kemudian menuntun kudanya ke regol halaman. Dalam pada itu, di Serambi Gandok, Ki Gede Lenglengan dan kelima orang anak asuhnya memperhatikan kepergian Ki Pananggungan dengan penuh perhatian. Anak muda yang akrab dengan Kemuning itu pun bertanya kepada Ki Gede Lenglengan. Apakah Ki Gede tidak ingin mengucapkan selamat jalan kepada orang itu? Aku tidak ingin ia selamat di perjalanan, jawab Ki Gede Lenglengan. 3 orang kita sudah mendahului perjalanan orang itu. Ia tidak akan pernah sampai ke Kembang Arum. Ia tidak akan pernah kembali lagi kemari. Ki Gede akan menyingkirkannya. Ya. Orang itu mengetahui terlalu banyak tentang keberadaan kita di sini. Apa kata Ki Repak Rembulung dan Nyi Repak Rembulung jika mereka mengetahuinya? Mereka tidak akan pernah mengetahuinya, apa yang telah terjadi dengan saudara tuanya itu. Mungkin mereka menunggu sepekan 2 pekan. Bahkan mungkin sebulan. Tetapi mereka akan segera melupakannya. Anak muda itu mengangguk-angguk.
Dalam pada itu, Ki Pananggungan pun telah meninggalkan regol halaman rumah Repak Rembulung. Repak Rembulung, Pupus Rembulung, Nyi Permati dan Kemuning berdiri termangu-mangu di regol halaman. Namun demikian Ki Pananggungan itu melarikan kudanya, Kemuning pun segera berlari melintasi halaman. Kemuning, panggil Nyi Pupus Rembulung. Tetapi Kemuning tidak berhenti. Ia langsung naik ke pendapa dan masuk ke ruang dalam. Bahkan Kemuning itu berlari-lari kecil masuk ke dalam biliknya dan menjatuhkan diri di pembaringan. Nyi Pupus Rembulung dan Nyi Permati pun segera menyusulnya. Sambil duduk di bibir pembaringannya, Pupus Rembulung mengelus rambut gadis itu sambil berkata lembut. Kemuning, kenapa kau menangis? Hi? Kemuning itu pun terisak. Nyi Permati yang berjongkok di sisi pembaringannya itu pun bertanya. Jangan menangis, Kemuning. Tetapi sebaiknya kau justru merenungkan sikap dan kata-kata kami, orang tua-tua ini, termasuk pamanmu Pananggungan. Kami, termasuk pamanmu, sangat mencintaimu. Karena itu, jangan menjadi salah paham atas kata-kata kami. Kemuning tidak menjawab. Tetapi ia semakin terisak. Kemuning, kami, maksudku ayah, ibu, bibi Permati dan pamanmu Pananggungan ingin melihat kau tumbuh dan berkembang menjadi seorang gadis yang mempunyai masa depan yang baik. Lebih baik dari ayah, ibu, bibi dan keluarga paman Pananggungan. Ayah, ibu dan semuanya sekarang sudah tidak mencintai Kemuning lagi. Apakah salahku, ibu? Apakah salahku, bibi? Kenapa ayah, ibu dan bibi menganggap bahwa aku sudah berubah? Tetapi Nyi Pupus Rembulung dan Nyi Permati memang sudah berniat untuk memberi peringatan kepada Kemuning. Karena itu, maka Pupus Rembulung itu pun berkata, Kemuning, kau dengar pesan pamanmu Pananggungan itu, enduk. Jadikanlah ibu dan bibi sebagai tempat untuk bercermin. Ibu dan bibi Permati tidak akan menjerumuskanmu ke dalam satu keadaan yang buram, karena kami mencintaimu, Kemuning. Kalau ibu dan bibi menunjukkan kesalahanmu, menegurmu dan mencelamu, karena kami terlalu ingin kau menjadi seorang gadis yang manis. Seperti kata pamanmu, agar kau tetap cantik. Kemuning semakin terisak. Di sela-sela isaknya Kemuning bertanya. Apakah salahku, ibu? Kau tidak bersalah, Kemuning. Memang mungkin sikapmu ada yang kurang sesuai menurut pendapat ibu dan bibi. Tetapi itu dapat dibicarakan kemudian. Pada saat-saat hatimu bening kita akan dapat melihat apa yang telah terjadi selama ini. Bahkan mungkin yang terjadi itu adalah sekedar akibat dari kesalahan ayah dan ibu. Kemuning mengusap matanya. Tetapi air matanya masih saja meleleh di pipinya, membasahi bantalnya. Namun ibunya pun kemudian berkata, Sudahlah, jangan menangis, Kemuning. Biarlah aku dan bibimu pergi ke dapur. Kemuning mengangguk kecil. Nyi Pupus Rembulung dan Nyi Permati pun kemudian meninggalkan Kemuning di pembaringannya. Sudah waktunya untuk memberikan peringatan-peringatan kepada gadis itu, berkata Nyi Pupus Rembulung. Aku merasa cemas melihat perkembangan hubungannya dengan anak-anak muda itu. Lebih-lebih dengan anak muda yang bernama Lajer Laksita itu. Menurut Ki Gede Lenglengan, ia anak seorang tumenggung. Nyi Pupus Rembulung mengangguk-angguk. Katanya, ya, kita memang harus lebih berhati-hati. Apalagi mengingat sikap Ki Gede Lenglengan yang semakin lama menjadi semakin gila. Aku tidak senang kepada orang itu. Ia terlalu kasar dan bahkan liar. Aku jadi teringat kepada Bahu Langlang. Bedanya, Ki Gede Lenglengan tidak tertarik kepada perempuan sebagaimana Bahu Langlang. Tetapi orang ini jauh lebih berbahaya dari Bahu Langlang karena orang ini berilmu tinggi. Nyi Permati mengangguk-angguk. Katanya, ya, orang ini memang lebih berbahaya. Sementara itu, Kemuning masih berada di dalam biliknya. Namun kemudian Kemuning itu pun bangkit. Diusapnya air matanya dan dibenahinya pakaiannya. Sejenak kemudian, Kemuning itu pun sudah menghambur keluar dari biliknya pergi ke Gandok menemui anak muda yang disebutnya anak tumenggung itu. Kau kenapa, Kemuning? Bertanya anak muda itu. Matamu lebam. Kau baru saja menangis. Kemuning mengangguk. Kenapa? Ayah, ibu, bibi dan semua orang marah kepadaku. Kenapa? Aku tidak mau diajak paman. Anak muda itu mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia bertanya. Kenapa? Apa maksudmu? Kenapa aku tidak mau, atau kenapa mereka marah kepadaku hanya karena aku tidak mau?
Anak muda itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Kenapa kau tidak mau? Kenapa aku tidak mau? Kau masih bertanya? Anak muda itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun bertanya. Maksudku, kenapa orang tuamu marah kepadamu jika kau memang tidak ingin ikut bersama pamanmu? Kemuning memandang anak muda itu dengan tajamnya. Namun kemudian Kemuning menundukkan kepalanya sambil berdesis. Aku tidak tahu. Tetapi mungkin karena paman tersinggung oleh sikap kalian. Paman adalah seorang yang masih sangat berpegangan kepada tatanan pergaulan. Karena itu, paman, ayah dan ibu merasa khawatir bahwa pada suatu saat aku pun akan bertingkah laku seperti kalian. Anak muda itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tertawa sambil berkata, jangan hiraukan pamanmu itu. Biarlah ia hidup di dalam dunianya. Kau akan mendapatkan duniamu sendiri. Tetapi ayah dan ibu juga marah kepadaku. Apakah untuk selama-lamanya kau akan bersama ayah dan ibumu yang menjadi semakin tua itu? Maksudmu? Ini tersisa. Pada suatu hari kau akan meninggalkan ayah dan ibumu. Kau akan hidup dalam satu keluarga yang lain. Keluargamu sendiri. Tetapi sekarang aku masih hidup bersama ayah dan ibuku. Kau dapat meninggalkan mereka. Begitu mudahnya? Ayah dan ibu sudah memelihara, membesarkan dan mendidik aku sampai dewasa. Itu sudah menjadi kewajibannya. Kau tidak minta dilahirkannya. Karena itu, maka kau berhak untuk mendapat apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tuanya tanpa merasa berhubungan budi kepadanya. Itu adalah hakmu, hak seorang anak. Kau hanya berbicara tentang hak. Seharusnya kau juga berbicara tentang kewajiban. Kewajibanmu adalah bertanggung jawab terhadap anak-anakmu kelak. Kemuning mengerutkan dahinya. Untuk beberapa saat lamanya ia terdiam merenungi kata-kata anak muda itu. Bahkan sebuah pertanyaan telah menyelinap di hatinya. Apakah benar aku tidak mempunyai kewajiban untuk menyatakan terima kasih kepada orang tuaku, karena apa yang mereka lakukan itu sudah menjadi kewajibannya? Kemuning menjadi sangat gelisah. Orang tuanya mengajarinya untuk patuh kepada orang tua. Untuk menghormatinya, karena orang tua adalah lantaran kehadirannya. Bahkan orang tua kadang-kadang rela berbuat apa saja bagi anak-anaknya, mengorbankan apa saja yang ia punya. Kemuning masih duduk termangu-mangu. Kepalanya mulai terasa pening. Rasa-rasanya Kemuning itu sedang duduk di atas sebuah pusaran yang berputar semakin lama semakin cepat. Kemuning pun tiba-tiba memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Terdengar ia berdesah. Kemuning, anak muda itu terkejut. Kau kenapa? Kepalaku, desis Kemuning. Kenapa dengan kepalamu? Pening sekali. Anak muda itu pun kemudian duduk di sisi Kemuning. Dipeganginya bahu Kemuning yang mulai goyah. Berbaringlah, Kemuning, berbaringlah, berkata anak muda itu. Kemuning yang sedang pening itu tidak menolak. Ia pun kemudian diangkat oleh anak muda itu dan dibaringkannya di pembaringannya. Kemuning yang sedang pening itu memejamkan matanya. Sejenak keduanya diam mematung. Kemuning masih saja berbaring, sementara anak muda itu duduk di sebelahnya sambil mengelus kening gadis itu. Namun tiba-tiba saja terdengar bisik di telinga Kemuning. Kemuning, aku akan membawamu keluar dari rumah orang tuamu. Kemuning tidak menjawab. Terasa desah nafas anak muda itu mengusap lehernya. Kemuning. Kemuning bagaikan terpukau di pembaringan. Ia sama sekali tidak bergerak ketika anak muda itu berbaring di sisinya sambil memijit kepalanya yang sedang pening. Kemuning terlelap sejenak. Ia tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Namun tiba-tiba saja Kemuning itu tersadar. Dari kejauhan ia mendengar suara ayahnya memanggil. Kemuning. Kemuning. Kemuning dengan serta-merta meloncat dari pembaringan. Sejenak ia membenahi pakaiannya yang kusut. Kemudian Kemuning berlari menghambur keluar dari bilik di gandok rumahnya itu. Ketika sampai di pintu butulan yang menghadap ke longkangan, Kemuning melihat ayahnya berdiri di pintu. Kedua tangannya berpegangan pada uger-uger pintu sebelah menyebelah. Kau dari mana saja Kemuning? Dari gandok, ayah.
Ketika ibu dan bibimu pergi ke dapur, kau berada di dalam bilikmu. Tetapi ketika aku pergi ke bilikmu, kau tidak ada. Aku berbicara dengan anak-anak muda itu, ayah. Berbicara apa saja? Aku menyesali sikap mereka. Kekasaran mereka. Aku kira paman tergesa-gesa pulang karena paman tidak senang dengan sikap anak-anak muda yang tidak lagi berpegang pada unggah-ungguh itu. Aku berterima kasih kepadamu bahwa kau berusaha memperingatkan mereka agar mereka tetap berpijak pada unggah-ungguh. Tetapi apakah kau merasa perlu untuk berada di bilik mereka di Gandok? Kenapa mereka tidak kau panggil saja ke Pringgitan atau di Serambi? Pertanyaan ayahnya itu mengejutkannya. Bahkan pertanyaan itu serasa menjadi semakin tajam menusuk jantungnya. Kenapa? Kemuning teringat sekilas, apa yang dilakukan oleh anak muda yang disebut sebagai anak seorang tumenggung itu terhadapnya. Untunglah ayah segera memanggil aku, sehingga tidak terjadi sesuatu yang akan dapat mencoreng arang di kening, berkata Kemuning di dalam hatinya. Namun Kemuning harus bertahan, agar air matanya tidak meleleh di pipinya. Kemuning, berkata ayahnya. Kau jangan masuk lagi ke Gandok itu. Kau tahu bahwa anak-anak muda itu sudah tidak lagi mengenal unggah-ungguh karena Ki Gede Lenglengan memang mengajarkannya seperti itu. Kau adalah anakku. Aku ingin kau tidak dijalari oleh sikap mereka yang tidak lagi mengenal unggah-ungguh itu. Kemuning hanya mengangguk saja. Dia yang pergi menemui uaknya. Nah, lebih baik kau tetap berada di bilikmu. Beristirahatlah. Mungkin kau merasa letih karena sehari-hari kau harus membantu ibu dan bibimu di dapur. Bahkan karena itu, kau terpaksa tidak dapat pergi bersama pamanmu. Kau korbankan kesenanganmu untuk membantu ibu dan bibimu. Kata-kata ayahnya itu terasa menggores jantungnya seperti tajamnya welat pringgulung. Sindiran itu terasa pedih. Kemuning tidak dapat lagi menahan gejolak perasaannya. Ia pun segera berlari ke dalam biliknya dan menjatuhkan dirinya lagi di pembaringan. Kemuning itu pun menangis lagi. Tetapi ayahnya tidak menyusulnya ke biliknya. Dalam pada itu, Ki Pananggungan yang meninggalkan rumah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung, telah menjadi semakin jauh. Kudanya berlari tidak terlalu kencang, karena Ki Pananggungan tidak merasa tergesa-gesa. Di sepanjang jalan Ki Pananggungan masih sempat mengamati jalan yang panjang membelah kotak-kotak sawah yang nampak subur. Air yang mengalir di parit agaknya cukup melimpah. Bahkan di musim kering sekalipun. Ketika ia menelusuri jalan menurun di kaki Gunung Merapi itu, terasa semilirnya angin mengusap wajahnya yang mulai berkeringat. Di menyebelah jalan, sawah yang terkotak-kotak itu nampak bersusun dengan rapi. Air yang tergenang melimpah dari kotak yang satu ke kotak lainnya yang lebih rendah. Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Ketika Ki Pananggungan sampai di sebuah padang rumput yang luas, beberapa orang anak dan remaja sedang sibuk bermain bengkat. Mereka adalah para gembala yang melepas kambing mereka di hijaunya padang rumput yang terhampar luas. Ki Pananggungan justru memperlambat derap kaki kudanya. Ia teringat pada masa kanak-kanaknya. Ki Pananggungan itu juga sering menggembalakan kambing bersama kawan-kawannya. Ia juga pandai bermain bengkat. Bahkan dengan anak-anak sebayanya, Ki Pananggungan termasuk anak yang terbaik dalam bermain bengkat. Ki Pananggungan itu tersenyum sendiri. Suara burung liar yang berkicau di pepohonan agaknya telah menyentuh perasaannya pula. Ketika Ki Pananggungan itu kemudian melintasi padang perdu, tidak terlalu jauh dari hutan, ia melihat 3 orang berkuda melewati lorong kecil yang menyilang jalan yang sedang dilaluinya itu. Semula Ki Pananggungan tidak menghiraukannya. Ki Pananggungan lebih dahulu sampai di simpang 4 daripada ketiga orang berkuda itu. Namun kemudian ketiga orang itu pun berkuda searah dengan Ki Pananggungan. Semula Ki Pananggungan memang tidak menghiraukan mereka itu. Namun semakin lama ketiga orang itu menjadi semakin menarik untuk diperhatikan. Jika Ki Pananggungan mempercepat perjalanannya, ketiga orang itu pun telah mempercepat pula. Tetapi jika Ki Pananggungan menjadi lambat, ketiganya juga memperlambat perjalanan mereka. Karena itu, maka Ki Pananggungan kemudian menyadari bahwa ketiga orang itu telah mengikutinya. Agaknya mereka menunggu perjalananku sampai di pinggir hutan itu. Tiba-tiba saja Ki Pananggungan melecut kudanya dengan cemeti pendek, sehingga kudanya berlari kencang sekali. Loncatan kuda Ki Pananggungan itu telah mengejutkan ketiga orang yang mengikutinya.
Karena itu, tanpa berpikir lagi, ketiganya pun telah melecut kuda mereka juga, sehingga ketiganya kemudian seakan-akan sedang berpacu. Ki Pananggungan pun kemudian yakin bahwa ketiga orang itu sedang berusaha menyusulnya. Sebenarnya lah Ki Pananggungan tidak ingin melarikan diri dari ketiga orang itu. Tetapi Ki Pananggungan hanya ingin meyakinkan bahwa mereka bertiga itu sedang mengikutinya. Dalam pada itu, Ki Pananggungan yang meyakini bahwa ketiga orang itu memang mengikutinya, justru ingin segera mengetahui apakah maksud mereka dan siapakah mereka itu. Karena itu, maka Ki Pananggungan itu pun telah memperlambat kudanya. Bahkan Ki Pananggungan telah berbelok memasuki jalan kecil yang justru menuju ke hutan. Ternyata ketiga orang itu pun telah berbelok pula mengikuti jalan kecil yang dilalui Ki Pananggungan. Ki Pananggungan itu pun kemudian telah memacu kudanya, seakan-akan dengan sengaja ingin melepaskan diri. Namun ketiga orang itu pun telah memburunya. Mereka pun melarikan kuda mereka mengejar Ki Pananggungan, semakin lama menjadi semakin dekat. Akhirnya Ki Pananggungan pun berhenti. Dengan segera ia meloncat turun dari kudanya dan mengikat kudanya pada sebatang pohon di pinggir jalan. Dengan serta-merta ketiga orang itu pun telah menarik kendali kudanya pula sehingga kuda mereka yang terkejut itu berdiri pada kedua kaki belakangnya sambil meringkik. Baru kemudian ketiga orang penunggangnya berloncatan turun dan mengikat kuda mereka pula pada pohon perdu di pinggir jalan. Seorang di antara mereka melangkah mendekati Ki Pananggungan sambil berkata, "Apa maumu sebenarnya, Kisana? Kau membuat kuda-kuda kami terkejut. Untunglah bahwa kami memiliki kemampuan menunggang kuda melampaui kemampuanmu, sehingga kami tidak terlempar jatuh dari kuda-kuda kami." Sebelum Ki Pananggungan menjawab, seorang yang lain berkata dengan garangnya, "Atau kau sengaja mencegat perjalanan kami? Apa maksudmu, Hi? Kau akan menyamun kami bertiga?" Yang seorang lagi menyahut, "Itu pikiran gila jika kau benar-benar ingin menyamun kami. Kecuali jika kau ingin membunuh diri." Tetapi Ki Pananggungan justru tertawa. Katanya, "Sudahlah. Kita tidak usah berpura-pura. Aku tahu bahwa kalian mengikuti perjalananku dan bahkan kemudian berusaha menyusulnya. Kalian pun tahu bahwa aku sengaja menunggumu di sini. Buat apa kita berbicara berputar-putar? Jika kalian ingin menyamun aku, maka kita bertemu di arena yang biasa kita jelajahi. Aku juga seorang penyamun. Tetapi aku adalah penyamun tunggal, karena aku percaya akan kemampuanku. Tetapi jika aku berhasil, maka hasil itu adalah milikku seorang diri. Aku tidak perlu membagi sebagaimana kalian lakukan." Ketiga orang itu termangu-mangu sejenak. Namun yang tertua di antara mereka berkata, "Aku memang akan menyamunmu, Kisanak. Tetapi yang aku ingini adalah nyawamu. Kau akan membunuhku? Apa salahku? Kita belum pernah bertemu. Kita tidak mempunyai persoalan apa-apa." "Ada," jawab orang itu. "Kau akan mempersempit lingkungan perburuanku. Kau sekarang berada di wilayahku. Siapapun yang berani mengganggu wilayah kerja kami, akan kami binasakan. Siapa yang telah memberikan wewenang kepadamu untuk berkuasa di daerah ini? Kami sendiri. Apa yang kami mau itu adalah wewenang. Siapa yang menentang wewenang kami, akan kami singkirkan. Bukan hanya yang berani menentang, bahkan yang berani menyentuh pun akan kami binasakan pula." "Kisanak," berkata Ki Pananggungan, "jangan menjadi tamak. Marilah kita melakukannya menurut kesempatan yang kita dapatkan di mana saja. Bukankah cakrawala itu pun bukan batas langit? Persetan. Karena kau merasa dirimu lemah di hadapan kami, maka kau berkata seperti itu. Tetapi jika merasa kuat, maka kau pun akan berbuat sebagaimana yang kami lakukan. Terserahlah kepada kalian. Tetapi aku sudah memperingatkan, jika kalian ingin membunuhku, maka aku pun ingin membunuh kalian bertiga. Persetan. Bersiaplah untuk mati." Ki Pananggungan pun segera mempersiapkan diri. Ketiga orang itu mulai berpencar. Namun Ki Pananggungan sudah menduga bahwa ketiga orang itu adalah pengikut Ki Gede Lenglengan. Ki Gede Lenglengan ingin agar keberadaannya di rumah Repak Rembulung tidak diketahui oleh siapapun juga, berkata Ki Pananggungan di dalam hatinya. Karena itu, maka ia telah mengirimkan orangnya untuk membunuhku. Dalam pada itu, ketiga orang itu pun telah mengepung Ki Pananggungan dari tiga arah. Seorang yang tertua di antara mereka pun berkata,
Sebaiknya kau tidak usah melawan. Tidak ada gunanya. Apakah jika aku tidak melawan, aku diperbolehkan pergi? Orang itu tertawa. Katanya. Terlambat. Apapun yang kau lakukan, kau akan mati. Tetapi jalan kematianmu lah yang berbeda. Jika kau membiarkan kami memancung kepalamu, maka kau akan mati dengan cepat. Tetapi jika kau melawan, maka aku akan memperlihatkan kepadamu cara yang barangkali belum pernah kau kenal. Sayang, bahwa kau tidak akan pernah dapat mempergunakan cara itu, karena cara itu akan aku terapkan padamu. Kau akan mati dengan penyesalan yang mendalam. Kisanak, orang-orang yang melakukan pekerjaan seperti yang kita lakukan, tentu sudah bersiap untuk menghadapi kemungkinan seperti itu. Seandainya kalian dapat membunuhku, maka pada suatu saat kalianlah yang akan mati sebagaimana kematian yang menjemputku sekarang. Sebaliknya jika aku membunuhmu hari ini, maka pada hari yang lain, aku akan dapat saja terbunuh di tengah bulak panjang. Persetan dengan ocehanmu. Bersiaplah untuk mati. Ki Pananggungan telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ketika seorang di antara ketiga orang itu mulai menyerang, Ki Pananggungan dengan cepat bergeser mengelakkan serangan itu. Orang yang menyerang tanpa menyentuh sasaran itu menggeram. Jangan berbangga kau dapat menghindari seranganku. Aku belum bersungguh-sungguh. Aku tahu, jawab Ki Pananggungan. Tetapi aku pun belum bersungguh-sungguh. Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka telah terlibat dalam pertempuran yang semakin cepat. Ketiga orang pengikut Ki Gede Lenglengan itu menyerang beruntun dari arah yang berbeda. Namun Ki Pananggungan pun mampu bergerak cepat, mengatasi kecepatan gerak ketiga orang lawannya. Orang tua yang tidak tahu diri, geram seorang di antara ketiga orang lawan Ki Pananggungan. Meskipun kau berloncatan seperti burung sikatan, tetapi kau tidak akan dapat lepas dari tangan kami. Kau sudah tua. Dukungan wadakmu tidak lagi dapat bertahan lama. Nafasmu akan segera putus di kerongkongan. Ki Pananggungan meloncat mengambil jarak dari lawan-lawannya. Sambil tersenyum ia pun berkata, "Ya, bertempur sambil berbicara memang dapat membuat nafasku tersengal-sengal. Karena itu, jangan mengalahkan aku dengan bicaramu. Tetapi marilah kita beradu ilmu. Siapakah yang pantas digelari alap-alap bulak dawa?" "Siapakah alap-alap bulak dawa?" bertanya salah seorang lawan Ki Pananggungan yang lain. "Akulah alap-alap bulak dawa. Jika kalian benar-benar mampu membunuhku, maka kalian dapat menyamun gelar itu." Persetan dengan gelar itu. "Aku tidak membutuhkan gelar. Aku hanya ingin membunuhmu." Ki Pananggungan tertawa. Katanya, "Ambil nyawaku jika kalian mampu. Atau aku yang akan mengambil nyawa kalian bertiga." Bersambung ke bab 92. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.